Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi di video pembelajaran Akuntansi Bikin Happy bersama saya, Ini Sunia SPD. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran komputer akuntansi, di mana pembahasan materinya yaitu bab kedua, mengoperasikan aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18 pada perusahaan jasa. Dan untuk topik pembahasan kali ini yaitu membuat daftar pelanggan atau customer dan membuat daftar pemasok atau supplier. Di sini kita menggunakan studi kasus klinik Dr. Gigi Laksmita Dewi dan partner. Sebelumnya sudah ada beberapa langkah yang sudah kalian praktikan. Langkah apa saja? Coba kalian jawab di kolom komentar. Nah, langsung saja ya, untuk membuat daftar pelanggan kita praktikan. Kalian klik menu card file di tampilan command center, kemudian boleh kalian klik card list. Di menu tampilan card list ada 5 tab di sini. Ada all cards. Ini adalah semua kartu. Jadi kalau kalian buat 4 kartu ini, nanti kartunya ada di sini semua letaknya. Untuk tab customer ini adalah pelanggan. Jadi nanti kartu pelanggan di sini adanya. Kemudian supplier ini adalah pemasok, employee ini adalah pegawai atau karyawan, dan yang terakhir personal ini adalah pribadi. Di luar dari tiga jenis kartu ini ya. Nah, karena kita ingin membuat daftar pelanggan atau customer, jadi kita klik tab customer. Kemudian kita klik icon new di bawah, kiri bawah, kemudian nanti ada tampilan card information. Nah, ini ada menu tab profile, ini ada name. Name ini kita isi sesuai dengan soal, sudah saya bagikan. Di soal klinik Dr. Gigi Laksmita Dewi dan partner, di table 2.3 daftar pelanggan, di sini ada kode dan nama. Kalian klik ketik nama di name menggunakan huruf kapital, pelanggan, tunai, kemudian enter. Input card ID-nya yaitu kode C001. Ini artinya C adalah customer, 001 ini adalah nomor urut. Berarti ini adalah customer urutan pertama, itu ya. Kemudian untuk address, city, postcode, country, dan phone ini kita abaikan. Kenapa? Karena di soal tidak tertera. Jadi kita abaikan. Langsung kita masuk ke tab selling details. Nah, ini harus kita setting di awal biar kedepannya kita tidak setting kembali. Karena di Mayop itu sistemnya otomatis. Di layout, ini adalah layout penjualan. Karena kita menggunakan studi kasus klinik, ini adalah perusahaan jasa, jadi untuk layoutnya kita ganti menjadi service. Kemudian selanjutnya ada tax code. Nah, ini adalah kode pajak, yaitu PPN. Masih ingat PPN di Indonesia, rate-nya berapa persen? Coba kalian jawab di kolom komentar. Untuk free tax code-nya, ini kita ganti menjadi NT atau non-reportable atau tidak kena pajak. Ini kita ganti, kemudian kita enter. Jadi untuk tax code-nya PPN, free tax code-nya adalah NT. Nah, langsung lanjut ke customer term information. Ini adalah informasi termin dari pelanggan ini, pelanggan tunai. Ini kita setting sesuai dengan soal ya. Nah, untuk pelanggan tunai ini ada kata tunai, berarti dia menggunakannya secara tunai. Kalau tunai berarti payment issue-nya sudah benar, yaitu COD. Artinya adalah cash on delivery. Nah, kalau cash on delivery, diskon days-nya, balance due days-nya, diskon for early payment, dan monthly charge for late payment ini dikosongkan saja, tidak usah diisi. Ya. Kemudian selanjutnya kita pindah ke tab payment details. Nah, payment details ini isinya adalah metode pembayarannya. Karena di sini tunai, berarti otomatis pembayarannya menggunakan cash. Jadi sekali lagi, ini sesuai dengan studi kasus yang tertera di soal ya. Kemudian boleh kalian klik OK. Nah, kalau kita sudah
sudah membuat nanti akan muncul di tab customer. Karena kita membuatnya secara customer. Name-nya pelanggan tunai, card ID-nya C001. Current balance-nya belum ya, karena kita baru membuat kartunya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat daftar pemasok. Nah, daftar pemasok ini sama kayak daftar pelanggan. Kita klik ke tab supplier, kemudian kita klik new. Nah, di sini card tipenya sudah supplier ya. Dan kita buka soalnya table 2.4 daftar pemasok klinik dokter gigi Laksmita. Di card tipe ini sudah supplier, kemudian destination-nya ini adalah company. Ini bisa diubah ya. Mau dari sisi customer maupun supplier ini bisa dirubah untuk semua kartu. Destination ini pilihannya boleh company, boleh individual. Karena ini adalah company, jadi tidak usah kita ganti, tetap menjadi company. Tapi kalau di sini nama orang bagaimana, Bu? Kalau di sini nama orang berarti ini kita ganti menjadi individual. Jadi disesuaikan dengan soal. Nah, untuk name-nya kita menggunakan yang pertama ya, yaitu Kalbe Pharma. Ini kita ketik di name. Kalbe Pharma menggunakan huruf besar ya. Kemudian enter. Nah, card ID-nya ada yang kode S001. Untuk address-nya, kalian ketik alamat Jalan Suprapto Kavling 4. Nah, untuk DKI Jakartanya masuk ke city ya, DKI Jakarta. Kemudian postcode-nya yaitu 1050. Nah, ini kita tap aja ya. Jadi tidak menggunakan mouse kalian. Ini kan keyboard saja. Phone-nya yaitu 021 428 7 3888. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke tab buying details. Ini hampir sama, purchase layout-nya dengan tadi sale layout, yaitu kita ganti menjadi service, karena ini perusahaan jasa. Kemudian tax code-nya PPN dan free tax code-nya adalah NT atau tidak kena pajak. Kemudian use tax code. Nah, di sini supplier term information, sekali lagi saya tegaskan bahwa ini informasi termin ini sesuai dengan soal atau kebijakan akuntansi dari studi kasus. Kebijakan akuntansi itu adanya di awal. Di awal tadi sudah saya cek, itu tidak ada informasi tentang termin. Jadi saya mengacunya ke bukti transaksi. Di sini ada salah satu contohnya yaitu Kalbe Pharma, pembeliannya secara tunai. Nah, kita ambil saja berarti kita patokan bahwa terminnya ini adalah tunai untuk supplier. Dan kita seragamkan untuk semua supplier. Ya, payment is due-nya jadi tetap untuk COD. Nah, Bu, bagaimana nanti kalau misalnya terminnya diketahui bahwa N/30? N/30 itu artinya adalah batas pembayarannya adalah 30 hari, berarti kredit ya. Nah, kalau N/30, payment is due-nya itu kalian gantinya in a given of days, kemudian balance due days-nya yaitu adalah 30. Ini untuk yang N/30. Tapi kalau misalnya nanti terminnya 2/10 N/30, bagaimana, Bu? Nah, kalau 2/10 N/30, kalian tinggal ganti diskon days-nya menjadi 10, kemudian diskon for early payment-nya menjadi 2%. Yang artinya, kalau kalian bisa membayar dalam waktu 10 hari, kalian dapat diskon 2% dan batas pembayaran terakhir tetap 30 hari. Jadi untuk termin ini disesuaikan dengan soal. Nah, untuk studi kasus ini kita seragamkan saja untuk suppliernya juga menggunakan tunai. Berarti ini kita ubah menjadi COD. Kalau COD, diskon for early payment-nya juga kita ubah menjadi
Nah, ini adalah langkah untuk membuat daftar pemasok. Hampir sama dengan pelanggan. Ini boleh kalian oke. Kemudian, ini kan baru 1 ya. Kalian coba buat 2 dan 3-nya. Silahkan. Di sini saya sudah membuat keseluruhan dari daftar pemasok. Ada 3. Dan untuk Mayop dia membuatnya secara alfabet ya. Jadi berurutan. D dulu, baru H, baru K. Oke, kalau sudah, ini adalah supplier yang sudah kita buat. Kemudian kalau kita klik all cards, ini akan muncul semua yang kita buat. Ada 4 tadi ya cardnya. Yang pertama C001, kemudian ada suppliernya 3. Oke, nah kalau sudah, boleh kalian close. Kembali lagi ke menu Command Center. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mempraktikkan. Terima kasih. Salam akuntansi bikin happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.